Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan kembali melakukan pembahasan soal tentang soal latihan SJT ataupun observasi P3K Guru 2023, di mana soal ini adalah soal prediksi yang mungkin nanti kalau teman-teman lihat ini beberapa soal yang kemungkinan itu bisa muncul pada saat tes nanti. Kalaupun tidak sama, itu tipe soalnya hampir sama, biasanya seperti itu. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menjawab pada saat tes SJT ataupun observasi berlangsung ya. Oke, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah A. Datang di sekolah sebelum pembelajaran, B. Mengajar mata pelajaran dengan baik, C. Membangun semangat kekeluargaan, D. Melengkapi sarana dalam pembelajaran, E. Peserta didik diistimewakan perlakuannya. Oke, di sini itu untuk membangun kondisi yang ramah bagi peserta didik. Oke, ini yang paling tepat itu jawabannya adalah yang C ya. Nah, dengan semangat kekeluargaan ya, ini bisa membangun kondisi lingkungan untuk peserta didik yang melekatkan pada pribadi peserta didik tidak jadi penghalang ataupun tidak ada perbedaan ya kalau berdasarkan kekeluargaan. Jadi tidak memandang perbedaan. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Untuk yang A itu sudah menjadi kewajiban ya. Kemudian B juga kewajiban untuk mengajar, kemudian D melengkapi sarana dalam pembelajaran itu kewajiban dari sekolah ya. Kemudian yang E peserta didik istimewakan perlakuannya itu kurang tempatnya. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. B. Guru meminta siswa yang untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. C. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. D. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. E. Guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Oke, yang paling tepat ya saat awal pembelajaran, jadi motivasi. Jadi kalau motivasi itu kan memberikan peserta didik untuk ikut dalam pembelajaran atau materi yang akan kita bahas. Nah, yang paling tepat itu adalah melibatkan peserta didiknya. Nah, ini yang paling tepat adalah yang A. Jadi memberikan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mereka dalam mematuhi aturan agama di sekolah. Itu ya, jadi melibatkan peserta didiknya untuk motivasi pembelajaran di awal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seringkali seorang guru harus menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Apa tanggapan Anda bila menerima tugas seperti ini? A. Hanya bekerja bila sesuai dengan pendidikan dan keterampilan saya. B. Saya akan melaksanakan namun tidak menjamin hasil kerja saya. C. Saya akan melaksanakan setelah menyampaikan pada pimpinan bahwa itu sebenarnya berada di luar bidang ilmu dan keterampilan saya. D. Saya akan menjalankan sepenuhnya sekalipun harus menguatkan hati untuk melaksanakannya. E. Menjalankan tugas dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar pada bidang yang belum pernah saya geluti. Oke, jadi kadang seperti ini ya kasus untuk di lapangan bahwa guru itu
diberikan tugas untuk mengajar yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya gitu ya. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai kesempatan untuk belajar. Makanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Jadi kita melaksanakan atau menjalankan tugasnya dan menganggap sebagai kesempatan untuk belajar di bidang yang baru tersebut. Oke, jadi jawabannya yang E ya. Oke, yang paling tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dan ranking pertama sebagai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. E. Perlu mempertimbangkan senioritas meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Oke, di sini agar penilaian objektif. Kalau objektif berarti tidak subjektif, tidak melihat atau tidak pandang bulu ya. Di sini untuk yang A itu dinilai dulu semua teman untuk satu persatu aspek. Kalau di sini itu takutnya nanti akan ada subjektivitas, jadi kurang tepat ya untuk satu-satu tersebut. Jadi nanti ada perbandingan gitu. Kalau yang B merankingkan kejujuran sebagai ranking pertama. Oke, dan ini juga ada unsur subjektivitas gitu takutnya, jadi kurang tepat. Nah, kemudian yang C menilai satu persatu teman dengan 5 kriteria sekaligus. Jadi satu orang 5 kriteria, satu orang 5 kriteria secara langsung gitu. Nah, untuk yang ini secara objektif berarti ya tidak membandingkan dengan yang lainnya terlebih dahulu gitu. Oke, jadi yang paling tepat jawabannya yang C. Yang D mendiskusikan dengan teman lain. Oke, ini juga kalau diskusi secara langsung dengan teman lain itu ada unsur subjektivitas. Dan yang E mempertimbangkan senioritas, ini juga sama ya. Ini sudah termasuk ke dalam subjektivitas, jadi kurang objektif. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah A. Sini berikan kepada saya handphonenya, kamu ini waktunya belajar malah bermain handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo dimatikan dan segera fokus pada penjelasan pembelajaran ini. C. Tolong disimpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada saat istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak mengikuti pelajaran, silahkan keluar dari kelas. E. Tanpa pernyataan seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Oke, ini yang patut untuk dilakukan atau digunakan guru untuk siswa yang sedang main handphone saat pembelajaran. Itu yang paling tepat adalah yang kita meminta secara baik-baik ya untuk pada siswa tersebut menyimpan dulu handphonenya dan untuk memberikan siswa tersebut supaya berikan perhatian supaya dia bisa mengikuti pembelajaran. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah yang C ya. Kalau yang A ini seperti memberikan teguran ya. Kemudian yang B juga sama. Kemudian yang D itu
juga sama, ini memberikan teguran agak terlalu keras malahan ya. Kemudian yang E, ini apalagi tindakan secara langsung ya, kurang tepat. Jadi kita minta secara baik-baik dulu pada siswa tersebut untuk menyimpan handphonenya dan menyarankan untuk nanti bisa digunakan saat jam istirahat atau pulang sekolah. Jadi waktunya belajar tidak boleh menggunakan handphone. Jadi kita harus mengingatkan dan memberitahukan siswa tersebut. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antar guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Oke, di sini yang perlu kita lakukan itu adalah yang paling tepat kita membahas masalah tersebut secara internal ya, agar tidak menjadi konsumsi publik. Dan makanya ini jawaban yang tepat adalah yang A, dan secara cepat kita harus segera menemukan solusinya seperti apa agar tidak berkepanjangan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju. Ini hampir sama ya. Kemudian D. Setuju. Dan E. Sangat setuju. Oke. Di sini guru melakukan model pembelajaran dengan ancaman dan pemaksaan. Nah, jawaban yang paling tepat ini ya, kita tahu bahwa dengan melakukan model tersebut itu tidak diperbolehkan ya. Dengan ancaman atau pemaksaan, bahkan ada kekerasan gitu. Makanya kita harus tidak setuju, malahan sangat tidak setuju. Yang paling tepat itu adalah yang A ya, sangat tidak setuju. Kalau tidak setuju berarti kita mengarahkan agak nantinya kurang tepat gitu ya, kurang kuat gitu. Yang paling tepat itu adalah yang A, jawaban yang paling kuat. Oke, itulah untuk pembahasan soal prediksi untuk soal SJT ataupun observasi P3K guru tahun 2023. Mudah-mudahan dari beberapa soal yang saya bahas ini ada beberapa soal yang muncul tipenya hampir sama. Jadi jawabnya kita harus seperti apa gitu ya. Jadi triknya itu kita harus mencari kata kunci untuk jawaban yang kira-kira lebih unggul dibandingkan jawaban yang lainnya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan soal kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.